Di bawah terik matahari Surabaya yang seakan enggan berkompromi, memancarkan panas yang membakar kulit dan membuat udara di sepanjang jalan raya Darmo terasa menekan dada. Aspal yang memantulkan cahaya menyilaukan mata. Debu berterbangan setiap kali mobil atau sepeda motor lewat, menambah sesak napas siapapun yang melintas. Kirana, seorang siswi SMA Tunas Bangsa berusia 17 tahun, mengendarai motor matiknya dengan laju hati-hati. Seragam putih abu-abunya yang tadinya rapi kini basah oleh peluh. Rambut hitam lurusnya yang dikuncir sederhana melekat di pelipis karena keringat yang terus menetes. Meski lelah setelah seharian belajar, niatnya hanya satu, segera tiba di rumah dengan selamat, meninggalkan sengatan hari yang begitu melelahkan. Namun, di kejauhan, sebuah pemandangan membuat laju motornya melambat sejenak. Dua sosok pria berperawakan besar berdiri di pinggir jalan dengan tubuh tegap, seolah pagar hidup yang siap menghadang siapapun yang lewat. Seragam coklat kepolisian melekat erat di tubuh mereka. Namun, alih-alih memberi rasa aman, kehadiran mereka justru menghadirkan aura tekanan yang tak bisa dijelaskan. Sorot mata mereka tajam, penuh kalkulasi, seperti sudah menakar siapa yang akan menjadi korban berikutnya hari itu. Kirana menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah pemeriksaan rutin, sesuatu yang bisa ia lewati dengan tenang. Angin panas yang berhembus kencang hanya menambah rasa gerah, membuat keringat Kirana menetes semakin deras. Suara deru mesin motornya yang pelan serasa tenggelam dalam keheningan aneh yang tiba-tiba menyelimuti ruas jalan itu. Dari kejauhan, ia sempat melihat jelas bagaimana salah satu pria, Agus Santoso, menyipitkan mata sambil melipat tangannya di dada, menatapnya seakan ia adalah sebuah mangsa muda yang empuk. Di sisi lain, rekannya, Bambang Susilo, berdiri dengan posisi siaga, kepalanya yang hampir pelontos berkilau di bawah terik matahari. Wajahnya keras tanpa senyum, seolah sudah menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan gertakan. Kirana akhirnya mengurangi kecepatan, memilih untuk menepi karena jalan di depannya benar-benar tertutup oleh tubuh besar kedua pria itu. Napasnya mulai tidak beraturan, jantungnya berdegup lebih kencang daripada biasanya. Ia tidak memiliki alasan untuk takut, surat-suratnya lengkap, dan ia tidak merasa melakukan pelanggaran. Namun entah mengapa, aura panas siang itu yang bercampur dengan tatapan tajam Agus dan Bambang menghadirkan firasat buruk yang sulit ia abaikan. Apa yang semula hanya perjalanan pulang sekolah yang sederhana, sebentar lagi akan berubah menjadi awal dari sebuah petaka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Motor Kirana perlahan melambat hingga berhenti total ketika salah satu pria itu, Agus, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan gerakan tegas yang seakan-akan tak memberi pilihan lain. Kirana menepikan motornya ke sisi jalan yang panas dan penuh debu. Suara mesin motornya yang ia matikan menyisakan keheningan yang semakin menekan. Agus berjalan mendekat, langkahnya berat dan sengaja dibuat mengintimidasi. Tubuhnya yang tinggi besar menimbulkan bayangan yang menutupi tubuh Kirana, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Tatapan matanya sinis, penuh dengan niat buruk yang sama sekali tak ia sembunyikan. Sementara itu, Bambang berdiri gagah tak jauh di belakang, menyilangkan tangan di dada, sengaja memperlihatkan tubuh kekarnya sambil menyunggingkan senyum tipis yang terasa dingin dan menusuk. Dengan nada kasar, Agus langsung menanyakan surat-surat kendaraan. Nada suaranya lebih mirip perintah seorang preman daripada pemeriksaan resmi seorang petugas. Kirana, meski gugup luar biasa, berusaha tetap tenang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan SIM dan STNK yang tersimpan rapi di dalam plastik bening. Satu persatu dokumen itu ia serahkan dengan sopan, berharap pemeriksaan ini akan cepat selesai dan ia bisa segera pulang. Namun, bukannya memuji kelengkapan dokumen itu, Agus justru mendengus keras. Seolah ia berhasil menemukan celah yang hanya ada dalam pikirannya sendiri. Napasnya berat, tatapannya menghakimi,
membuat Kirana semakin tertekan. Bambang menatap dengan sinis dari kejauhan. Matanya bergerak cepat dari wajah Kirana ke motor yang terparkir. Ia lalu menoleh ke arah Agus dengan ekspresi yang sulit dibaca, seolah keduanya berkomunikasi tanpa perlu kata-kata. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan itu, semacam rencana gelap yang sudah terbiasa mereka jalankan. Kirana bisa merasakan suasana tidak wajar yang semakin pekat. Ia yakin, pemeriksaan ini bukanlah sekadar prosedur lalu lintas biasa. Degup jantungnya semakin keras, membuat tubuhnya semakin kaku di bawah sorotan dua pasang mata yang penuh kecurigaan. Kirana mencoba mengatur napasnya, meyakinkan diri bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun di jalan. Semua suratnya lengkap, tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Namun, entah mengapa cara Agus mendekat terasa terlalu menekan, sementara Bambang berdiri di belakang seperti tembok yang menghalangi jalan keluar. Mereka tidak terlihat seperti petugas yang sedang menjalankan kewajiban, melainkan seperti predator yang sudah menyiapkan perangkap. Dalam hati, Kirana mulai merasakan firasat buruk yang semakin jelas. Dua pria itu tidak sedang mencari pelanggar, mereka sedang mencari alasan untuk menjeratnya. Walau semua surat-surat sudah lengkap dan tak ada yang janggal, Agus tetap mencari-cari celah untuk menjebak. Dengan suara lantang yang memecah kesunyian jalanan Surabaya, ia menuduh Kirana telah melanggar marka jalan. "Kamu tadi nerobos garis putih, itu pelanggaran berat," bentaknya sambil menatap tajam, seolah kebenaran mutlak hanya datang dari mulutnya. Kirana terperangah. Hatinya berontak karena ia yakin 100% tak melanggar aturan apapun. Ingatan perjalanannya barusan masih sangat jelas di kepalanya. Ia melaju lurus mengikuti jalur, tidak ada garis yang ia terobos. Tuduhan itu terasa begitu dipaksakan, seperti sebuah karangan yang sengaja dibuat untuk memeras. Dengan suara bergetar namun penuh keberanian, Kirana mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengangkat suaranya sedikit, menegaskan dengan sopan bahwa dirinya tidak melanggar apapun. Kata-katanya jujur dan apa adanya, namun justru ditanggapi dengan sinis oleh Agus. Pria itu menyeringai tipis, wajahnya seakan mengejek penjelasan Kirana. Situasi yang seharusnya bersifat formal dan prosedural kini berubah menjadi ancaman terbuka. Kirana merasa seperti sedang berhadapan bukan dengan penegak hukum, melainkan dengan penguasa jalanan yang tak bisa diganggu-gugat. Saat Kirana masih berusaha memberi penjelasan, tiba-tiba Bambang melangkah maju dengan cepat. Dengan telunjuk yang teracung tajam tepat ke wajah Kirana, ia berteriak lantang, menyuruhnya turun dari motor. "Turun kamu!" Suaranya keras menggema di sepanjang jalan sepi, seperti cambuk yang memaksa siapapun untuk tunduk. Nada suaranya bukan sekadar perintah, melainkan gertakan penuh intimidasi. Kirana terdiam sejenak, tubuhnya menegang. Lalu, dengan perlahan, ia menuruti perintah itu. Ada rasa takut yang mulai merayap di hatinya, namun ia tetap mencoba menjaga wibawanya. Begitu kedua kakinya menyentuh aspal yang panas, jantung Kirana berdegup semakin kencang. Tangan Agus yang kini menggenggam kunci motornya tampak seperti belenggu yang siap mengendalikan segalanya. Bambang berdiri di sisi lain, tubuhnya yang besar seperti tembok yang menutup jalan keluar. Kirana merasa dirinya telah masuk ke dalam perangkap yang tak kasat mata. Firasat buruk yang sejak awal ia rasakan kini semakin jelas. Mereka tidak mencari keadilan, mereka sedang mencari kesempatan untuk menindas. Di bawah terik matahari yang semakin menyiksa, Kirana sadar, permainan kotor baru saja dimulai. Begitu Kirana menapakkan kaki ke tanah, Agus dengan gerakan cepat mencabut kunci motor dari kontaknya dan menggenggamnya erat di tangan. Tatapannya penuh kemenangan, seolah benda kecil itu adalah senjata pamungkas yang bisa menundukkan siapa saja. Dengan nada dingin yang bercampur ancaman, ia berkata lantang, "Kalau mau motor ini balik,
bayar 1 juta sekarang juga. Kata-kata itu menusuk telinga Kirana, membuatnya terdiam membeku. Jumlah yang disebutkan terlalu besar, bahkan mustahil bagi seorang siswi SMA yang hanya membawa uang jajan seadanya. Wajah Kirana seketika pucat, tubuhnya gemetar halus. Ia menatap Agus dengan pandangan tak percaya, mencoba mencari sedikit saja rasa kemanusiaan di balik wajah penuh arogansi itu. Namun, yang ia temukan hanyalah tatapan sinis dan senyum miring penuh kesombongan. Tuntutan itu jelas tidak masuk akal. Lebih mirip perampokan di siang bolong ketimbang penegakan hukum. Kirana tahu, bila ia menuruti permintaan itu, akan ada korban-korban berikutnya yang bernasib sama. Dengan napas terengah karena ketegangan, ia menggeleng tegas, menolak permintaan itu tanpa ragu. Keberanian Kirana justru membuat suasana semakin panas. Bambang, yang sejak tadi berdiri di sisi motor, kini melangkah mendekat. Langkahnya berat, wajahnya menegang. Urat di lehernya tampak menonjol. Sorot matanya berubah liar, seperti binatang buas yang baru saja dipancing amarahnya. Napasnya yang kasar terdengar jelas, menambah mencekamnya suasana. Dalam sekejap, Kirana merasa dirinya dikepung oleh 2 bayangan besar yang siap menerkam kapan saja. Tegangan di udara begitu pekat, seolah bara api siap menyala dengan sedikit percikan saja. Kirana menggenggam erat tali tasnya, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak akan goyah. Dengan suara yang masih bergetar namun syarat keberanian, ia menegaskan sekali lagi bahwa dirinya tidak salah dan tidak akan membayar sepeser pun. Penolakannya bagaikan bensin yang disiram ke atas bara, membuat wajah Agus dan Bambang berubah muram penuh amarah. Keringat yang bercampur debu menetes dari pelipis Kirana. Matanya tak lepas dari 2 pria itu. Ia sadar, kata-katanya barusan bisa menjadi alasan bagi mereka untuk bertindak lebih kejam. Dalam hatinya, Kirana hanya bisa berdoa agar keberanian itu tidak menjadi awal dari penderitaan yang lebih besar. Penolakan Kirana seakan menyulut amarah yang sudah lama dipendam. Bambang, tanpa memberi kesempatan untuk bicara, tangannya melayang keras ke wajah Kirana. Pak! Tamparan itu begitu brutal hingga bibir Kirana pecah dan darah segar mengalir di sudut mulutnya. Tubuhnya terhuyung, hampir jatuh tersungkur, namun ia masih mencoba bertahan dengan sisa tenaga. Sorot matanya memancarkan perlawanan, meski rasa sakit yang perih merambat di pipi yang memerah. Siang yang panas semakin terasa menyesakan, seolah udara pun ikut menekan penderitaannya. Belum sempat ia bangkit sepenuhnya, suara dentuman keras membuat jantungnya bergetar. Agus, dengan kaki besarnya, menendang motor Kirana hingga roboh menghantam aspal. Brak! Besi-besi motor yang ringkih beradu dengan kerasnya jalan, menimbulkan suara nyaring yang memekakkan telinga. Spion pecah berhamburan, bodi motor tergores kasar. Namun itu tidak cukup bagi Agus. Ia menginjak-injak motor itu berkali-kali, wajahnya penuh kepuasan, seakan sedang meremukan harga diri Kirana bersamaan dengan hancurnya benda yang ia sayangi. Dengan air mata yang bercampur darah, Kirana memberanikan diri untuk maju. Ia berusaha menahan tindakan biadab itu dengan memegangi lengan Agus. Tangan mungilnya gemetar saat menggenggam. Tangisnya pecah, memohon agar pria itu berhenti. Namun, apa daya? Tenaga seorang siswi remaja tak sebanding dengan tubuh kekar seorang pria dewasa. Agus menoleh dengan senyum sinis, lalu mendorong tubuh Kirana dengan sebuah tendangan keras. Kirana jatuh terkapar di atas aspal panas. Rasa perih dari luka bercampur dengan sakit hati yang tak terbayangkan. Tak berhenti di situ, Agus melangkah maju dan dengan dingin menginjak tubuh Kirana yang sudah terjatuh. Sepatunya menekan tubuh lemah itu, seakan memperlakukan manusia seperti sampah. Tawa kencang Agus menggema,
diikuti oleh suara cekikikan kasar Bambang yang berdiri di dekatnya. Mereka berdua menikmati penderitaan itu dengan wajah puas, seolah-olah kekerasan terhadap seorang siswi hanyalah hiburan di siang bolong. Pemandangan itu begitu biadab, memamerkan betapa kuasa bisa membutakan nurani dan menjadikan penindasan sebagai tontonan yang memuakan. Keributan yang ditimbulkan Agus dan Bambang segera menarik perhatian orang-orang di sekitar. Suara bentakan, tamparan, serta dentuman motor yang dihajar hingga roboh membuat warga bergegas keluar dari rumah dan warung-warung di pinggir jalan. Perlahan, kerumunan terbentuk, memenuhi sisi jalan yang berdebu. Beberapa orang langsung mengeluarkan ponsel mereka, merekam peristiwa itu dengan tangan gemetar. Ada pula yang hanya berdiri terpaku, wajah mereka tegang, mata mereka menatap tak percaya dengan apa yang mereka lihat di siang bolong ini. Situasi mendadak berubah menjadi tontonan mengerikan di mana seorang siswi SMA menjadi korban kebrutalan aparat. Kirana yang terkapar di tanah menoleh ke arah kerumunan itu. Matanya yang basah oleh air mata memancarkan harapan tipis, seakan meminta pertolongan dari orang-orang yang kini menjadi saksi. Namun, meski hati mereka tergerak, langkah mereka terkunci. Warga hanya mampu berbisik-bisik, saling beradu pandang, tetapi tak seorang pun berani maju. Ketakutan mereka begitu nyata, dan sumber ketakutan itu jelas, seragam coklat yang melekat di tubuh Agus dan Bambang. Seragam yang seharusnya menjadi lambang perlindungan justru berubah menjadi bendera teror yang membuat rakyat kecil tak berdaya. Sementara itu, bukannya berhenti atau merasa bersalah, Agus dan Bambang justru semakin menjadi-jadi. Mereka tertawa keras, tawa yang terdengar pongah, menampar kesadaran warga bahwa kedua orang itu merasa kebal hukum. Mereka sengaja mempertontonkan kebrutalan mereka di depan publik, seakan ingin memberi pesan bahwa tak ada satupun yang bisa menyentuh mereka. Senyum puas di wajah mereka semakin menegaskan bahwa penderitaan Kirana hanyalah bahan lelucon bagi mereka berdua. Semua itu menjadi tontonan yang memalukan bagi penegakan hukum. Adegan keji itu terekam jelas di lensa ponsel-ponsel warga, merekam setiap tamparan, setiap tendangan, dan setiap tawa hina dari dua oknum itu. Rekaman itu menjadi saksi bisu, bukti nyata bahwa hukum bisa diinjak-injak oleh orang yang seharusnya menegakkannya. Namun, di balik layar ponsel itu, ada rasa takut yang membekukan. Warga sadar, bukti sekalipun bisa tak berarti jika pelakunya adalah orang yang berkuasa. Hari itu, di bawah terik matahari yang menyiksa, rakyat Surabaya menyaksikan langsung betapa lemahnya keadilan dan betapa kuatnya keangkuhan mereka yang bersembunyi di balik seragam. Kabar tentang Kirana yang dipukuli dua oknum polisi menyebar begitu cepat, menembus dari mulut ke mulut warga hingga akhirnya sampai ke telinga Pak Tarno, seorang tetangga. Dengan wajah pucat dan napas terengah-engah, Pak Tarno yang gemetar setelah melihat langsung kejadian itu, segera memberitahu bahwa anak sematawayang Jenderal Budi Prakoso kini terbaring di Rumah Sakit Bakti Husada. Mendengar berita itu, wajah Budi yang biasanya tenang dan berwibawa langsung berubah memerah menahan amarah. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal erat, matanya menyala penuh api. Tanpa pikir panjang, ia segera bergegas. Langkah kakinya seakan dipandu oleh naluri seorang ayah yang terluka. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti petir yang membelah dadanya. Mobil dinas yang ia kendarai melaju kencang, sirene seakan tak cukup untuk melawan desakan amarah di dalam hatinya. Budi Prakoso, seorang jenderal TNI yang terbiasa menghadapi perang dan pertempuran, kali ini harus menghadapi pertempuran paling berat, melihat darah anaknya sendiri ditumpahkan oleh orang yang seharusnya menjaga. Bayangan wajah Kirana yang tersenyum ceria tiap pagi kini tertimpa bayangan lain, wajah pucat dan penuh luka. Dadanya terasa sesak, namun matanya tetap fokus, tekadnya semakin mengeras. Setibanya di rumah sakit, Budi langsung melangkah cepat menuju ruang perawatan. Ketika matanya menangkap tubuh Kirana yang terbaring lemah di ranjang,
dunianya seakan runtuh di hadapannya. Wajah sang anak lebam, bibirnya pecah, pelipisnya dibalut perban. Kirana mencoba tersenyum tipis saat melihat ayahnya masuk, namun air mata tak bisa ia tahan. Budi mendekat, menggenggam tangan kecil itu, merasakan betapa rapuhnya putri yang selama ini ia lindungi dengan segenap jiwa. Hatinya hancur, tapi di balik kehancuran itu muncul kobaran api yang sulit dipadamkan. Dengan suara bergetar, Kirana mulai menceritakan kronologi kejadian. Ia menceritakan dengan detail bagaimana Agus dan Bambang menuduh, memeras, menampar, menendang, hingga menginjak tubuhnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan peluru panas yang menembus dada Budi. Rahang sang jenderal mengeras, matanya berkilat menahan amarah yang tak lagi bisa ditutupi. Ia adalah seorang tentara yang terbiasa menghadapi musuh di medan perang, tetapi kali ini musuh itu ada di dalam negeri sendiri, mengenakan seragam penegak hukum. Sebagai seorang ayah, Budi tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal diam. Dengan dada membara dan langkah yang tak bisa ditahan, Jenderal Budi meluncur menuju Polrestabes Surabaya. Pintu kantor didorongnya keras hingga suara hentakannya menggema di ruangan lobi. Tatapan tajamnya menyapu setiap sudut, mencari dua sosok yang telah berani memperlakukan putrinya seperti binatang. Namun hasilnya nihil. Agus Santoso dan Bambang Susilo tak terlihat dimanapun. Kekosongan itu justru membuat amarah Budi kian meletup. Napasnya berat, langkahnya menghentak lantai seakan setiap pijakan adalah dentuman perang yang siap meledak. Polisi lain yang berada di kantor hanya melirik dari jauh, pura-pura sibuk dengan berkas, namun jelas ketakutan oleh aura sang jenderal. Di tengah suasana tegang itu, seorang pria berperut tambun dengan seragam rapi dan kumis tebal mendekat. Dialah Kepala Polrestabes, Komisaris Besar Suryo Wijoyo. Dengan wajah serius, ia mencoba memecah kebekuan. "Tenang, Pak Jenderal," katanya, seolah hendak meredam gelombang badai yang sudah terlanjur membesar. Namun, tatapan Budi tak berubah. Matanya tetap menyala penuh amarah. Suaranya berat ketika mulai menceritakan apa yang terjadi pada anaknya. Budi menjelaskan tanpa berbelit. Kata-katanya tegas, keras, dan langsung menohok. Ia menceritakan bagaimana putrinya dituduh, diperas, dipukul, hingga ditendang dengan biadab. Wajahnya mengeras setiap kali menyebut nama Agus dan Bambang. Sementara itu, Kombes Suryo mendengarkan dengan ekspresi seolah prihatin, mengangguk-angguk kecil, namun sorot matanya sulit ditebak. Setelah Budi selesai, Suryo mencoba menenangkan situasi. Dengan nada diplomatis, ia berjanji akan menanggung seluruh biaya rumah sakit Kirana dan menyelidiki kasus ini secara tuntas. Namun, telinga Budi terlalu tajam untuk dikelabui. Dari nada suaranya, dari cara matanya yang berkilat, ia bisa menangkap bahwa janji itu bukanlah solusi. Itu hanyalah cara halus untuk menutup masalah, bukan menyelesaikannya. Janji Suryo terdengar hambar, seolah uang bisa menutupi luka, seolah biaya rumah sakit bisa menghapus penghinaan. Budi mulai mencium bau busuk yang lebih dalam. Ada yang janggal, ada yang sengaja disembunyikan. Dan sebagai seorang jenderal, ia tahu benar, ketika musuh terlalu tenang, berarti mereka sedang menyiapkan jebakan yang lebih besar. Langkah Budi Prakoso masih berat ketika ia keluar dari kantor polisi. Pikirannya dipenuhi kecurigaan pada janji kosong Kombes Suryo Wijoyo. Namun, sebelum ia sempat menghela napas panjang, sebuah tendangan keras tiba-tiba menghantam punggungnya. Tubuhnya terpental ke depan, jatuh menghantam lantai keras dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Agus muncul dari arah belakang dengan wajah penuh kebencian. Matanya menyala puas melihat sang jenderal terkapar. Tawa pendek keluar dari mulutnya, sebuah tawa sinis yang penuh tantangan. Belum sempat Budi bangkit,
Bambang sudah datang dengan langkah besar. Dengan kasar ia meraih tubuh Budi, menyeretnya di lantai seperti menyeret karung yang tak bernyawa. Suara gesekan kain seragamnya melawan lantai kotor terdengar jelas, meninggalkan jejak luka di kulit Budi. Mereka membawanya ke sebuah gudang kosong di belakang kantor polisi, sebuah ruangan gelap dan berdebu yang sudah lama tak terpakai. Di sanalah, di ruang pengap yang berbau karat dan tikus mati, Budi dijadikan sasaran. Pintu digebrak tertutup, memutus jalan keluar. Puluhan polisi lain yang sempat melihat kejadian itu hanya berdiri di halaman belakang. Bukannya menolong atau mencegah, mereka justru tertawa keras, seakan menyaksikan sebuah tontonan hiburan. Dentuman pukulan dan tendangan dari dalam gudang terdengar jelas, namun tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan rasa iba. Senyum sinis, tawa kencang, bahkan ejekan terdengar bersahut-sahutan, menggambarkan betapa bobroknya moral mereka. Hukum dan keadilan seolah mati di halaman kantor itu, digantikan dengan pesta kebiadaban yang ditonton dengan sukacita. Di dalam gudang, tubuh Budi dihajar habis-habisan. Pukulan demi pukulan menghantam wajah dan tubuhnya, membuat darah menetes dari pelipis hingga membasahi lantai berdebu. Namun, meski tubuhnya dipukuli, sorot matanya tak pernah padam. Justru tatapan itu semakin tajam, semakin menggelegar, seolah ada api yang tak bisa dipadamkan. Budi tahu, ini bukan sekadar ulah dua oknum jalanan. Ada kekuatan besar yang melindungi mereka, sebuah konspirasi yang berlapis dan terorganisir. Dan dalam hatinya, ia berjanji, kebusukan itu akan ia bongkar sampai ke akarnya. Tubuh Jenderal Budi sempat terhuyung, wajahnya berlumuran darah, napasnya berat seolah tak ada lagi tenaga tersisa. Namun di balik luka-luka itu, ada bara yang tak bisa dipadamkan. Dalam sekejap, ia bangkit dengan sisa kekuatan yang terkumpul, seperti seekor singa yang terluka namun masih punya taring untuk mencabik lawan. Matanya menatap tajam ke arah Agus. Dan dengan gerakan cepat yang lahir dari tahun-tahun latihan militer, tinjunya menghantam keras wajah pria itu. Krak! Suara tulang beradu terdengar jelas, membuat Agus terjungkal keras ke lantai, kehilangan keseimbangannya. Bambang yang berada di sisi lain langsung terperanjat. Dengan emosi membara, ia melangkah maju hendak menghantam balik. Namun, Budi sudah siap. Dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, Budi meraih tubuh Bambang, memutarnya, lalu menghantamkannya keras ke tembok gudang. Suara dinding retak terdengar mengerikan, membuat ruangan itu berguncang seakan hendak runtuh oleh amarah seorang ayah yang terzalimi. Tubuh Bambang terkapar, terengah-engah, kehilangan daya, wajahnya meringis kesakitan. Sekali lagi terbukti bahwa keberanian dan latihan bertahun-tahun tidak bisa dikalahkan hanya oleh keserakahan. Kantor polisi yang tadinya riuh dengan tawa seketika berubah hening. Suara cekikikan yang tadi membahana mendadak hilang, digantikan keheningan yang mencekam. Puluhan polisi yang tadi menonton dari jauh kini saling berpandangan, raut wajah mereka berubah pucat. Mereka tak menyangka seorang pria yang babak belur bisa bangkit dan melumpuhkan dua rekan mereka dengan begitu cepat dan brutal. Aura Budi yang berdiri tegak meski tubuhnya penuh luka memancarkan wibawa yang membuat siapapun tak berani mendekat. Dengan dada membusung dan suara menggelegar, Budi berteriak lantang, "Ingat ini! Rakyat kecil bisa menggulingkan kekuasaan yang zalim." Kata-katanya menghantam udara, menggema di setiap dinding kantor itu. Suara itu bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan keras yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Setiap kata terdengar bagai petir yang menggetarkan, menegaskan bahwa keberanian seorang korban bisa menjadi senjata yang paling menakutkan bagi tirani. Di saat itu, Budi bukan hanya seorang ayah yang membela putrinya, tapi juga simbol perlawanan terhadap sistem busuk yang selama ini bersembunyi di balik seragam dan pangkat. Meski berhasil melumpuhkan Agus dan Bambang,
Jenderal Budi tahu bahwa kemenangan itu hanya sesaat. Napasnya masih terengah, tubuhnya penuh luka, tapi pikirannya tetap tajam membaca keadaan. Ia sadar, kedua oknum itu bukanlah akar persoalan. Mereka hanyalah pion kecil, pelaksana kotor dari sebuah permainan yang jauh lebih besar. Budi menatap sekeliling, dan semakin jelas baginya bahwa perlawanan yang baru saja ia menangkan hanyalah pembuka pintu menuju medan perang yang sesungguhnya. Di kejauhan, tatapan Kombes Suryo mengunci gerakannya. Wajahnya tampak terlalu tenang, tidak terkejut sama sekali dengan kekalahan dua anak buahnya. Senyum tipis yang samar muncul di bibir Suryo, seakan ia sudah memperhitungkan semua ini sejak awal. Ekspresi itu bukan milik orang yang sedang cemas, melainkan milik seseorang yang sedang menunggu langkah selanjutnya dari sebuah rencana besar. Bagi Budi, tatapan itu menjadi tanda bahaya yang lebih mengerikan dibandingkan pukulan fisik manapun. Polisi lain yang memenuhi halaman kantor tidak berani bertindak. Mereka menyaksikan Agus dan Bambang terkapar, namun tak satu pun yang bergerak untuk menahan keduanya atau membela Budi. Justru mereka memilih diam, menunduk, atau berpura-pura sibuk. Diamnya mereka adalah bentuk persetujuan terselubung, sebuah tanda jelas bahwa solidaritas busuk telah mengikat mereka dalam satu barisan. Bukannya melindungi korban, mereka malah menjaga keutuhan jaringan gelap yang melingkupi institusi itu. Budi mulai menyusun potongan-potongan kenyataan di dalam kepalanya. Ia mengingat bagaimana kasus ini bermula dari Kirana yang dituduh secara paksa, lalu diperas dengan alasan yang mengada-ada, hingga berakhir pada penyerangan brutal terhadap dirinya sendiri. Semua terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia mulai menduga bahwa putrinya sengaja dijadikan umpan agar ia terjebak dalam konflik yang lebih besar. Dan kini, dengan semua polisi memilih diam, Budi menyadari satu hal penting. Konspirasi ini bukan hanya melibatkan dua oknum jalanan, melainkan jaringan kekuasaan yang lebih dalam dan lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Malam itu, selepas luka-luka di tubuhnya dibersihkan seadanya, Budi tidak memilih untuk beristirahat. Ia duduk di ruang kerjanya dengan cahaya lampu meja yang redup, membuka kembali catatan-catatan lama dan jaringan informasi yang pernah ia bangun semasa dinas. Amarahnya telah berubah menjadi tekad dingin untuk menggali lebih dalam. Ia menyisir laporan-laporan intelijen yang tersimpan, mencari nama Agus Santoso dan Bambang Susilo. Dan benar, jejak mereka terhubung pada transaksi gelap yang berulang kali menodai institusi. Angka-angka mencurigakan, nama-nama samar, dan pola pertemuan tersembunyi mulai membentuk sebuah peta kejahatan yang sistematis. Dari catatan itu terungkap bahwa Agus dan Bambang bukan sekedar oknum jalanan yang berani bertindak nekat. Mereka ternyata menjadi penghubung bagi kelompok bayangan yang bercokol di balik institusi resmi. Laporan rahasia menyebut mereka kerap melindungi bisnis-bisnis ilegal, mulai dari penyelundupan barang mewah hingga jaringan prostitusi kelas atas yang dibekingi pejabat. Bahkan ada indikasi kuat bahwa mereka menjadi perantara uang haram yang mengalir langsung ke kantong orang-orang penting. Fakta ini membuat darah Budi semakin mendidih. Apa yang menimpa Kirana hanyalah puncak dari gunung es, dan kebusukan di bawahnya jauh lebih besar. Kesadaran itu membawa pikiran Budi pada kenyataan pahit, Kirana bukan korban pertama. Ada nama-nama lain yang tersimpan di laporan lama itu. Orang-orang biasa yang diperas, dihancurkan, bahkan hilang tanpa jejak. Bedanya, mereka tidak punya pelindung, tidak punya keluarga berpangkat tinggi yang bisa menuntut keadilan. Namun kali ini, Agus dan Bambang salah langkah. Mereka menyentuh darah daging seorang jenderal, dan itu artinya mereka telah membuka pintu menuju kebinasaan mereka sendiri. Budi tahu, saatnya telah tiba untuk menukar perannya dari ayah korban menjadi pemburu keadilan. Namun, setiap kali ia melangkah maju, perasaan aneh mulai menghantuinya. Beberapa kali ia melihat bayangan orang asing di kejauhan,
seseorang yang seakan mengikuti setiap gerakannya. Telepon rumahnya berdering, namun hening ketika diangkat, hanya menyisakan tarikan napas samar dari seberang. Jalan yang ia tempuh seakan penuh mata-mata, memperhatikan, menunggu, sekaligus mengancam. Budi sadar bahwa ia tidak sendirian di medan ini. Setiap langkah penyelidikannya telah memasuki wilayah berbahaya, dan musuh-musuhnya jelas tidak akan tinggal diam menyaksikan rahasia besar itu terkuak. Beberapa hari setelah kejadian di kantor polisi, suasana rumah sakit Bakti Husada yang seharusnya menjadi tempat aman mendadak berubah mencekam di siang bolong. Sekelompok orang tak dikenal menerobos masuk dengan langkah kasar. Wajah mereka ditutupi masker, gerakan mereka cepat dan terkoordinasi, jelas bukan orang sembarangan. Perawat berlarian panik, pasien menjerit ketakutan, sementara suara gaduh memenuhi lorong rumah sakit. Budi, yang kebetulan sedang menjaga di sisi ranjang, langsung bereaksi. Refleks militernya bekerja. Tubuhnya yang meski masih penuh luka bergerak sigap menghadang para penyerbu itu. Dengan keberanian tanpa kompromi, Budi melawan menggunakan apapun yang ada di sekitarnya. Kursi, tongkat infus, bahkan meja kecil dijadikan senjata. Satu persatu penyerang tumbang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Kirana yang masih terbaring di ranjang menatap dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar ketakutan, sadar bahwa keselamatannya berada di ujung tanduk. Jeritan perawat bercampur dengan suara dentuman benda yang beradu menciptakan suasana seperti medan tempur di dalam bangsal rumah sakit. Meski berhasil bertahan, Budi menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Serangan ini bukan peringatan, melainkan percobaan eksekusi. Setelah perkelahian sengit itu, Budi akhirnya berhasil mengamankan Kirana. Namun, situasi membuatnya sadar bahwa nyawa putrinya kini menjadi taruhan. Kirana bukan lagi sekadar korban, melainkan sandera dalam permainan besar yang menyeret nama-nama berkuasa. Serangan terang-terangan di tempat umum membuktikan bahwa konspirasi ini tidak main-main. Mereka punya nyali, punya jaringan, dan punya perintah dari atas untuk menghabisi siapa saja yang mengganggu kepentingan mereka. Rasa marah Budi bercampur dengan kecemasan karena kali ini musuh jelas mengincar yang paling ia sayangi. Dalam benaknya, potongan-potongan puzzle semakin jelas. Budi mulai meyakini bahwa Kombes Suryo bukan hanya sekedar atasan yang berusaha menutup kasus. Ekspresinya yang terlalu tenang, sikapnya yang penuh kalkulasi, serta kemampuannya mengendalikan bawahan menunjukkan peran yang lebih besar. Suryo kemungkinan adalah bagian inti dari jaringan gelap yang berusaha menghancurkan karir Budi dan keluarganya. Perang ini bukan lagi tentang motor rusak atau pemerasan murahan, melainkan tentang benturan kepentingan, tentang kekuasaan yang saling bertubrukan. Dan Budi tahu, medan tempur yang ia hadapi kini jauh lebih berbahaya daripada perang bersenjata manapun. Malam itu, ketika Budi sedang duduk termenung di ruang kerjanya, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Nomornya tidak dikenal, suara di seberang terdengar pelan, penuh kehati-hatian. Orang itu memperkenalkan diri sebagai seorang informan, seseorang yang mengaku memiliki dokumen-dokumen penting yang bisa membongkar jaringan gelap yang menaungi Agus, Bambang, bahkan Suryo. Suaranya bergetar, seolah sedang mempertaruhkan nyawanya hanya dengan berbicara. Budi menajamkan telinganya. Setiap kata yang terdengar bagaikan serpihan kunci yang mampu membuka tabir rahasia yang selama ini menyesakkan dadanya. Informan itu menjelaskan bahwa apa yang menimpa Kirana hanyalah pancingan kecil. Di balik semua itu, ada kepentingan besar, ada kekuatan yang sedang menguji kesetiaan aparat terhadap penguasa gelap. Agus dan Bambang hanyalah ekor, sementara Suryo adalah simpul yang menghubungkan mereka dengan pusat kekuatan yang sebenarnya. Dokumen yang dimiliki informan itu, katanya, berisi bukti transaksi, nama-nama besar, hingga rekaman pertemuan rahasia yang bisa membuka wajah asli para penguasa bayangan. Namun,
Bersama dengan penjelasan itu, datang pula peringatan keras. Dokumen ini bisa mengguncang stabilitas pemerintahan jika jatuh ke tangan publik, bisik suara itu. Mendengar itu, Budi mulai menyadari bahwa dirinya berdiri di tengah pusaran badai yang jauh lebih kompleks dari sekedar kasus pemerasan di jalan. Ia menghadapi jebakan politik yang sengaja dirancang, mungkin untuk menghancurkan karirnya atau bahkan untuk menjadikan dirinya pion dalam permainan kekuasaan yang lebih kejam. Matanya yang tajam menyipit, menyadari bahwa ia tidak hanya membela kehormatan anaknya, tapi juga sedang berjalan di jalur yang bisa mengguncang pilar-pilar negara. Jalan ini berbahaya, namun darah yang sudah ditumpahkan anaknya membuatnya tidak mungkin mundur. Budi menerima ajakan untuk bertemu. Lokasi ditentukan di sebuah gudang tua di Pelabuhan Tanjung Perak, tempat yang sunyi jauh dari keramaian, agar percakapan bisa berlangsung tanpa telinga-telinga asing. Namun sebelum menutup telepon, suara informan itu kembali terdengar, kali ini lebih berat dan penuh ancaman tersembunyi. Pak Jenderal, hati-hati. Musuh Bapak bukan sekadar oknum polisi. Mereka ada di atas segalanya, dan mereka selalu mengawasi. Kata-kata itu menegaskan bahwa langkah Budi berikutnya bukan hanya soal mencari kebenaran, melainkan soal bertahan hidup. Menjelang malam, Jenderal Budi bersiap meninggalkan rumah untuk menemui sang informan. Jasanya sebagai tentara membuatnya terbiasa menghadapi misi berbahaya, namun kali ini detak jantungnya terasa berbeda. Ini bukan sekadar operasi militer, ini menyangkut nyawa anaknya. Namun, sebelum langkahnya keluar dari pintu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk, menyalakan layar yang redup di tangannya. Budi menatapnya sejenak, dan detik berikutnya, darahnya serasa berhenti mengalir. Di layar ponselnya terpampang sebuah foto. Kirana, putrinya yang malang, kini tampak terikat di sebuah kursi besi dalam ruangan gelap dan kotor. Mulutnya disumpal kain, matanya membelalak dengan tatapan penuh ketakutan. Cahaya redup dari sebuah lampu di atas kepalanya hanya menyorot sebagian wajahnya, membuat adegan itu semakin mengerikan. Pesan singkat menyertai foto itu, berhenti sekarang atau anakmu lenyap. Ingat, musuhmu bukan cuma polisi. Kami ada di atas segalanya. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam hati Budi. Wajahnya seketika pucat pasi. Rahangnya mengeras dan tangannya mengepal begitu kencang hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya terengah, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang membuncah hingga ke ubun-ubun. Selama ini ia mengira sedang menghadapi dua oknum kotor dan seorang kepala polisi licik. Namun ancaman ini membuktikan sesuatu yang jauh lebih besar. Ada kekuatan tersembunyi yang bekerja dari balik tirai kekuasaan. Ini bukan lagi sekadar persoalan Kirana atau bahkan reputasi Budi. Ini adalah pertempuran melawan kekuatan yang bisa mengendalikan negara dari balik bayangan. Budi berdiri membeku, pikirannya berputar cepat. Siapa sebenarnya dalang besar di balik semua ini? Apakah Suryo hanya boneka kecil dari jaringan yang lebih luas? Apakah negara sendiri sedang berbalik melawannya? Pertanyaan itu menghantui kepalanya, meninggalkan misteri yang membakar dada. Satu hal yang jelas, perang yang baru saja dimulai ini bukan sekadar tentang seorang ayah melawan oknum polisi, melainkan tentang seorang prajurit melawan bayangan gelap yang menguasai negeri. Cerita terhenti di titik itu, menggantung, meninggalkan teka-teki yang menekan. Siapakah penguasa